Baiklah teman-teman, sebelum saya menceritakan novel ini, kalian harus tahu tentang novel ini dulu. Novel ini adalah novel karya Buya Hamka yang berjudul Di Dalam Lembah Kehidupan. Novel ini tidak hanya satu cerita atau satu kehidupan, tapi novel ini tuh banyak cerita yang di dalamnya. Jadi ceritanya tuh tidak kayak sekali baca selesai gitu. Nah ini enggak, ini tuh kayak entar cerita ini, selanjutnya ini, cerita selanjutnya seperti ini. Dia tuh kayak episode ya, kayak episode. Nah ini ada kata-kata air mata mereka sudah jatuh mengalir ke tanah dan lenyap dalam pasir, tidak seorang pun peduli terhadap hal itu. Di belakang cover ini juga ada tulisan, ada kata-kata, mari kita baca. Sesungguhnya kumpulan cerita pendek yang saya beri judul Di Dalam Lembah Kehidupan ini adalah kumpulan air mata, kesedihan dan rintihan yang diderita oleh golongan seorang manusia yang ada di muka bumi. Banyak orang menulis dan mengubah bunga kehidupan yang mewah-mewah, melukis istana raja, putri, dan yang cantik. Orang-orang muda yang disayangi ayah, pernikahan yang bahagia. Padahal di dalam lembah yang dalam sekali dan di dalam jurang yang tidak mereka tempuh, dalam lembah dan jurang kehidupan ada sekumpulan makhluk yang merintih. Saya lihat air mata jatuh, saya lihat air mata itu diiringi darah. Nah ya, betul banget yang dibilang di sini dan di sini. Cerita yang saya baca, di sini saya sudah membaca 3 cerita. Nah, itu tuh kayak dia tuh ujung-ujungnya menangis, tapi tidak ada seorang pun yang peduli dalam 3 cerita yang saya baca. Menurut saya cerita ini cukup bagus dan sepertinya masih populer ya, karena cetakan pertama itu pada bulan Juni 2017 dan cetakan ketiga itu pada Januari 2022. Ceritanya cukup menarik. Nah, saya sudah mereview novel ini karya Buya Hamka. Penasaran ceritanya? Saya akan ceritakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Ayu Pusprasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2. Di sini saya akan menceritakan salah satu novel dari Lembah Kehidupan karyanya Buya Hamka. Di sini saya akan milih salah satu novel yang berjudul tentang pasar malam. Dari cerita pasar malam ini, dia menceritakan sebuah kehidupan yang terbalik. Di pasar malam ini, warga semua gembira, padahal di posisi lain ada seorang keluarga yang sangat miskin dan kelaparan. Simak ceritanya. Jadi ceritanya, hari telah beranjak petang. Kulihat gadis-gadis memakai baju baru dan pemuda-pemuda menaiki sepedanya, berjalan berempat dan berlima. Seorang ayah tampak sedang menuntun anaknya yang paling kecil dan mengiring anak yang paling besar. Di sisinya berjalan seorang istri yang masih muda dengan wajah tersenyum. Suasana pasar malam pun sangatlah istimewa karena terpasang lampu-lampu listrik dengan berbagai macam warna. Aku pun telah bersiap hendak pergi ke pasar malam. Tiba-tiba ada seorang anak yang menghampiriku dan berkata, "Engku, aku disuruh emakku datang kemari untuk menjemputmu. Ayahku sakit keras." Aku kaget melihat anak ini. Rambutnya kusut, baju bagiannya robek. Sembari aku ingat anak ini ialah anak seorang kuli yang tinggal di dekat rumahku dulu. Tidak jauh dari rumahku. Sekarang, mengapa kau memanggilku? Kata ibu, engkaulah yang diharapkan dapat menolong. Mendengar perkataan itu, hatiku terenyuh rasanya. Langkahku pergi ke pasar malam telah terhalang.
Padahal sudah 2 hari pasar malam itu berlangsung, tetapi aku belum pernah mengunjunginya. Anak itu masih berdiri dan berharap besar kepadaku. "Engku, ayolah, ayahku bertambah parah sakitnya. Ibuku dari tadi menangis saja." Dengan segera aku berkemas dan pergi ke sana. Sebenarnya sudah lama aku kenal Bang Wongso. Bang Wongso adalah seorang kuli yang rajin dan sabar. Gajinya hanya 45 sen per hari. Anaknya 5. 3 laki-laki masih kecil. Laki-laki yang sulung usia 12 tahun dan yang perempuan yang sulung berusia 15 tahun. Oleh karena itu, anaknya yang tua bekerja sebagai tukang cuci, sedangkan istrinya mengurus anaknya yang masih kecil di rumah. Tak lama pun aku sampai ke rumah Bang Wongso. Sebenarnya tempat itu bukanlah rumah, bisa disebut dengan gubuk yang jelek, yang disewa Rp1 sebulan. Di sana dapur, di sana tempat tidur dan tempat makan. Di atas sebuah bangku yang terbuat dari bulu bambu berbaring seorang laki-laki yang sedang merintih kesakitan. Istrinya membangunkan Bang Wongso. Bang, bangunlah, bukalah matamu. Engkau sudah datang." Si sakit pun membuka matanya dan melihatku dengan wajah yang sangat sedih dan muram. "Engkau," katanya dengan perlahan-lahan, "sudah 2 hari aku tidak keluar karena sakit. 3 hari lebih sudah terasa juga demamku. Tetapi kupaksa juga untuk pergi bekerja karena takut anak-anakku tidak makan. Dalam 2 hari ini badanku tidak tahan lagi. Panasku bertambah dan sebab itu aku memanggil engkau untuk bagaimana ikhtiar engkulah biar anakku bisa makan." Mendengar bicaranya itu, hatiku tidak tahan lagi. Air mataku mengalir. Aku keluarkan uang beberapa rupiah yang aku sediakan untuk menonton pasar malam. Aku suruh Khadijah pergi membeli beras dan apa yang perlu pada saat itu. Melihat bantuanku, Bang Wongso mengalir air matanya dan hendak mencium tanganku. Dan istrinya menangis karena sangat kegirangan. Aku duduk di samping Bang Wongso. Aku sentuh tubuhnya Bang Wongso. Kurasa demam Bang Wongso tidak berkurang dan tidak turun. Aku pun meminta permisi kepada Bang Wongso untuk menelpon salah satu dokter. Tapi Bang Wongso menahanku supaya aku tidak memanggil dokter. Karena Bang Wongso takut akan dibayar dengan apa nanti. Namun setelah aku janjikan bahwa aku yang akan membayar pengobatan Bang Wongso, baru disitulah mukanya tenang. Istrinya pun memandangku dengan wajah yang sangat bersyukur. Aku pun pergi ke rumah salah satu seorang yang mempunyai telepon genggam. Aku menelpon seorang dokter, tapi suaraku hanya dijawab oleh pembantunya. Katanya tuan dokter sedang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi mengobati orang sakit. Lalu aku menelepon salah satu dokter lagi. Mula-mula dokter menanyakan di mana rumah si sakit. Lalu kujelaskan. Dia hanya berkata, "Oh, lebih baik besok pagi saja." Telepon itu lalu aku tutup dan aku letakkan dengan keras dan aku berkata, "Iya." Aku pun kembali ke rumah Wongso, kembali menanyakan keadaan Wongso. Hatiku sedikit tenang karena Bang Wongso sudah tidur. Menurut istrinya, demam Wongso mulai menurun. Syukurlah dalam hatiku. Aku pun kembali pulang, tetapi aku tidak jadi pergi ke pasar malam. Aku beranjak tidur. Dalam pikiranku masih teringat bagaimana lah nasib Wongso. Pukul 5 aku bangun. Sehabis sholat subuh, aku hendak ingin mencari angin. Tiba-tiba ada seorang anak yang memanggilku dan mengatakan ayahnya telah meninggal. Wajahku pucat. Andaikan Bang Wongso dapat pertolongan lebih cepat, mungkin Bang Wongso tidak meninggal. Aku pun segera datang ke rumah Bang Wongso. Tak lama kemudian datanglah juga seorang penghulu kampung dan beberapa orang sekitar. Tengah hari dokter datang, meriksa Bang Wongso dan mengatakan Bang Wongso meninggal dunia karena kelaparan.
Padahal dia baru memeriksa orang mati, orang kaya meninggal gara-gara kebanyakan makan. Pukul 5 sore barulah jenazah Wongso diantarkan ke pemakaman. Di simpang jalan, arak-arak pengantar jenazah terhalang sebentar karena bertemu dengan arak-arak acara pasar malam. Kami harus melalui jalan yang sempit karena masyarakat berdoyong-doyong datang ke pasar malam. Semua baju baru dan indah, semuanya bergembira dan berseri-seri. Setelah matahari condong, barulah kami sampai ke tempat pemakaman. Ketika kami menguburkan mayat itu dan telah terpasang papan penutup lahat, disitulah bunyi petasan-petasan bahwa pasar malam telah dimulai. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dari kisah ini juga kita harus belajar bahwa kita harus peduli terhadap tetangga sekitar kita yang membutuhkan. Oke, next. Lanjut cerita kedua. Masih tetap karya Buya Hamka yang berjudul tentang Enci Uti. Enci Uti adalah seorang anak yatim piatu. Ia tinggal bersama orang yang kasihan kepadanya. Ia mempunyai cita-cita menikah dengan baju berlambak emas. Penasaran? Simak ceritanya. Hiduplah seorang anak yatim piatu, Enci Uti, atau sebut saja namanya Isah. Ia telah ditinggal oleh ayahnya dan ibunya. Tak lama kemudian ia sudah menjadi seorang anak gadis yang tumbuh dewasa. Ia mempunyai cita-cita bersuami dengan memakai baju berlambak emas. Ia hendak menikah, tapi sayangnya pernikahan Isah batal. Namun sampai rambut memutih, sang jodoh pun tak kunjung datang. Enci Uti yang periang tak menyadari jika semakin lama semakin bertambah umurnya. Banyak bermain dengan anak-anak membuat sikapnya seolah masih muda. Pada akhirnya, ada seorang ibu-ibu, sebut saja namanya Mak Habibah. Hai gadis tua yang tidak tahu malu, coba lihat cermin, rambutmu telah beruban dan sadarlah umurmu sudah 45 tahun. Enci Uti baru sadar dan ia murung. Dan Enci Uti pun berpikir ia akan menghabiskan uang tabungannya untuk membeli kain berlambak emas dan ia memakainya. Ia juga berdandan seolah-olah menjadi seorang pengantin. Cita-citanya terwujud memakai baju pengantin, tapi sayang, tak seindah yang ia angan-angankan. Sebab pakaiannya itu telah akhir zaman, tak seindah yang ia harapkan. Itulah tadi cerita Enci Uti. Dari cerita ini kita belajar bahwa sesuatu yang kita harapkan belum tentu bisa terwujud. Karena apa yang kita rencanakan, tapi kalau Allah belum berkehendak, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ikuti saja jalannya biar Allah yang mengaturnya. Sekarang kita lanjut cerita ketiga. Tak kalah menarik cerita ini yang berjudul tentang penjual es lilin. Seorang sepasang kekasih yang saling mencintai, tapi keadaan berubah setelah ia mempunyai seorang anak laki-laki. Penasaran? Ayo ikuti ceritanya. Jadi ceritanya di sini ada sepasang suami istri yang mereka saling melengkapi. Keduanya menikah bukan karena paksaan orang tua, melainkan cinta. Dan pernikahan pun bahagia. Akhirnya setahun pernikahan dikarunialah seorang anak laki-laki. Disitulah perubahan pola pikir tokoh laki-laki, sebut saja namanya Syarif. Syarif mulai memikirkan merencanakan masa depan buat anaknya, supaya kelak anaknya bisa sekolah tinggi, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri. Tapi sayangnya menjadi penghalang bukanlah orang lain, melainkan istrinya sendiri. Karena istrinya masih asik bersenang-senang seperti anak muda, hingga anaknya yang mengurus pun pembantu. Padahal dia bukan wanita yang bekerja keras. Kerjaannya hanya menonton film, bioskop, dan belanja. Hal itu pun membuat Syarif merasa jengkel dan Syarif berpikir untuk mentalak istrinya. Tapi sayangnya istrinya telah kabur bersama laki-laki lain.
Kenyataan itu pun tak sanggup Syarif terima. Ia pun akhirnya merasa masuk rumah sakit jiwa. Dari cerita ini atau kisah ini kita bisa belajar bahwa kita tidak usah buru-buru menikah. Kita harus memikirkan matang-matang sebelum kita menjalani ke jenjang yang lebih serius dan memikirkan ke depannya. Baiklah teman-teman, itulah tadi novel karya Buya Hamka dan beberapa cerita yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata atau pengucapan yang kurang tepat, saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.